Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang ukuran pemusatan data. Bahasan pertama mengenai mean atau rata-rata untuk data tunggal. Misalkan ada suatu data sampel X1, X2 sampai Xn, maka rata-rata hitungnya adalah X bar, ini adalah simbol dari X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai tambah Xn per N. N kecil ini merupakan simbol dari banyaknya data. Atau secara bahasa, rata-rata adalah jumlah dari data dibagi banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan, hitung rata-rata dari data ini. Maka jawabannya adalah X bar atau rata-rata sama dengan seluruh data ini dijumlahkan dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ada 8. Berarti 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 sama dengan 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi rata-rata dari data itu adalah 7. Nah, selanjutnya mengenai mean atau rata-rata data kelompok, rumusnya adalah sigma atau penjumlahan dari perkalian F atau frekuensi kali data, atau sigma Fi kali Xi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N itu sampai banyaknya data, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Misalkan di sini ada tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada data. Data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas, di mana panjang interval masing-masing kelas itu ada 10. Untuk mengetahui panjang interval, kita tinggal mengurangi saja 41 kurangi 31 yaitu 10, atau 51 kurangi 41 sama dengan 10, dan seterusnya. Atau dari sini 50 kurangi 40 atau 60 kurangi 50. Kolom kedua ini menunjukkan frekuensinya. Jadi data di antara 31 sampai 40 itu ada 2 data. Di kelas kedua, rentang 41 sampai 50 itu ada 3 data, dan seterusnya. Untuk menghitung rata-rata dari data kelompok, kita tentukan dulu Xi. Xi ini adalah nilai tengah. Untuk memperoleh nilai tengah ini, kita hitung dari ini 31 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. Untuk baris kedua juga sama, 41 tambah 50 dibagi 2 sama dengan 45,5. Atau cara mudahnya, karena kita tadi sudah tahu bahwa panjang intervalnya 10, maka setelah kita peroleh nilai tengah baris ke-1, untuk baris selanjutnya tinggal ditambah 10. Jadi 35 kurangi 5 tambah 10, 45,5, dan seterusnya. Setelah kita menghitung nilai Xi, kita hitung perkalian F dengan Xi, yaitu 2 dikali 35,5 sama dengan 71. Berikut juga dengan 3 kali 45,5
berapa hasilnya. Simpan di sini. Dan seterusnya. Artinya kalikan F dengan XI. Apabila kita sudah selesai mengalikan F dengan XI, jumlahkan kolom keempat ini dan simpan di sini. Ini merupakan jumlah dari perkalian F kali XI. Maka rata-rata data kelompok untuk data ini adalah jumlah perkalian F kali XI dibagi jumlah frekuensi. Jadi itu adalah rata-rata dari data kelompok. Silakan Anda semua lengkapi data ini sampai memperoleh rata-rata. Selanjutnya, tentang median untuk data kelompok. Median adalah nilai tengah suatu data. Untuk mencari median, kita harus tahu dulu di mana letak mediannya. Rumus letak median adalah N tambah 1 bagi 2, di mana N itu adalah banyaknya data. Kita lihat contoh berikut. Tentukan median dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Untuk mencari data dari median tersebut, kita urutkan terlebih dahulu data ini. Dari yang terkecil, kita urutkan 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Setelah data diurutkan, kita cari letak mediannya dengan menggunakan rumus, yaitu N tambah 1 bagi 2. Karena banyak datanya ada 8, berarti 8 tambah 1 bagi 2, yaitu 4,5. Berarti letak mediannya ada di data ke 4,5. Kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4,5. Berarti data mediannya ada di antara 7 dan 7. Berarti mediannya 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi median dari data itu adalah 7. Nah, sekarang silakan Anda semua cari median dari dua soal ini. Selanjutnya, untuk mencari median dari data kelompok, kita menggunakan rumus ini. Mediannya TB ditambah P kali N bagi 2 dikurangi F kapital dibagi F median. Keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas median, P-nya panjang interval kelas median, N banyak data atau jumlah frekuensi, F kapital jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F med frekuensi kelas median. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Kita masih menggunakan contoh tabel distribusi yang sebelumnya. Yang ini, untuk mencari median untuk data kelompok, kita harus tentukan dulu F cum atau frekuensi kumulatif. F cum untuk baris pertama yaitu 2 karena banyak datanya sampai 2. Selanjutnya baris keduanya sampai baris kedua F cum-nya ada 5, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Baris ketiga sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Atau ini 5 tambah 5, 10. Selanjutnya baris keempat diperoleh 24 dari 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14 sama dengan 24.
atau 10 tambah 14 sama dengan 24, dan seterusnya sampai kita peroleh Fkum di baris terakhir. Ingat, Fkum di baris terakhir itu akan sama dengan jumlah frekuensinya. Artinya, Fkum di baris terakhir ini merupakan jumlah frekuensi dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Sesudah kita memperoleh Fkum, kita tentukan letak mediannya. Letak mediannya menggunakan rumus sebelumnya, yaitu N tambah 1 bagi 2. Karena N atau jumlah frekuensinya ada 80, berarti 80 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 40,5. Kita lihat di Fkum bahwa data 40,5 ini ada di kelompok ini 49. Jadi mediannya ada di kelas ke-5. 1, 2, 3, 4, 5 ada di kelas ke-5. Nah, kita perhatikan baris di kelas ke-5 untuk menentukan mediannya. Berarti mediannya sama dengan TB, tepi bawah. Tepi bawah itu, ini kan 71 itu merupakan batas bawah, 80 batas atas. Berarti TB atau tepi bawah adalah batas bawah ini kelas median dikurangi 0,5. Jadi 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian P-nya, panjang intervalnya kita ketahui bahwa untuk data itu memiliki panjang interval 10. Lalu N-nya sama dengan 80 dikurangi F kapital. F kapital itu jumlah data sebelum kelas median. Perhatikan, ini adalah kelas median. Ini kelas median, berarti F kapitalnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14 sama dengan 24. Atau kita tinggal melihat jumlah Fkum di kelas sebelum kelas median, yaitu ini 24. 24 tulis di F kapital dibagi F med, frekuensi kelas median. Kelas median itu ada di kelas ke-5, berarti frekuensinya ini ada 25. Berarti kita tinggal hitung 70,5 ditambah setengah kali 80 itu adalah 40 dikurangi 24 sama dengan 16 dibagi 25 sama dengan 0,64. Kalikan dengan 10 jadi 6,4. 6,4. Maka mediannya adalah 76,9. Jadi kerjakan dulu yang dalam kurung, baru dikali 10, lalu nanti ditambah 70,5. Kita lihat bahwa mediannya 76,9 itu berada di kelas median yang sudah kita tentukan tadi, ada di daerah ini, ada di daerah kelas ke-5. Jadi itu cara untuk menghitung median data kelompok. Selanjutnya kita bahas tentang modus untuk data tunggal. Modus adalah data yang sering muncul dari suatu data. Lihat contohnya, berapa modus dari data ini? Kita lihat bahwa data yang paling banyak muncul atau data yang sering muncul adalah data 40.
Jadi modusnya adalah 40. Selanjutnya mengenai modus untuk data kelompok, rumusnya adalah TB tambah P kali BI per BI B1 per B1 tambah B2. TB adalah tepi bawah kelas modus, ditambah P itu panjang kelas modus, B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kita lihat contoh. Datanya masih data yang tadi. Karena tadi modus adalah data yang paling banyak muncul, maka dalam data kelompok kita tinggal melihat berapa jumlah frekuensi yang paling besar, yaitu 25. Berarti modusnya ada di kelas kelima pada interval 71 sampai 80. Nah, sekarang kita hitung modusnya. TB, tepi bawahnya, ingat tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 71 kurangi 0,5 jadi 70,5 tambah P panjang intervalnya adalah 10. Lalu B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 25 dikurangi 14 sama dengan 11. Dibagi B1-nya tetap 11. B2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Jadi 25 kurangi 18 sama dengan 7. Kita hitung bahwa modusnya adalah 70,5 ditambah 11 dibagi 18 sama dengan 0,61 lalu kalikan dengan 10. Jadi 6,1. Berarti modusnya sama dengan 76,6. Kita lihat bahwa 76,6 ini berada di kelas modus ini, 71 sampai 80. Itu penjelasan mengenai ukuran pemusatan data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.